Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 5 Desember 2023. Nuansa bacaan hari ini adalah nuansa sukacita. Dalam kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 1-10 sebagai bacaan yang pertama digambarkan bagaimana pada akhir zaman sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan roh Tuhan akan ada padanya. Roh pengertian dan hikmat menjadi andalannya, dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan dan kejujuran. Kemudian suasana digambarkan dengan sangat bagus. Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan bersama-sama makan rumput. Dan seorang anak kecil menggiringnya. Pendek kata, suasananya adalah suasana sukacita, penuh kegembiraan, tidak ada ketakutan, tidak ada permusuhan. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Karena pertama-tama semua yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai dinyatakan kepada orang-orang kecil. Orang-orang kecil bisa mengenal Bapa karena Putra mengendakinya. Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kita lihat, tetapi tidak melihatnya. Suasana sukacita diterima oleh orang-orang kecil yang tidak diperhitungkan. Kapan suasana itu terjadi? Ketika anak manusia menghakimi dengan keadilan, dengan damai, dengan cinta kasih, sehingga yang ada adalah sukacita. Dalam bacaan Injil digambarkan dengan perkataan Yesus yang bersukacita karena orang-orang kecil mendapatkan pengetahuan lebih soal Bapa dan Anak. Saudara-saudaraku terkasih, kedua bacaan bernada sukacita, kegembiraan yang disampaikan oleh Yesaya. Bagaimana ketika Sang Raja Adil muncul dari tunas tunggul Isai, dan kepadanya diberikan roh hikmat, roh pengertian, roh penasehat, dan roh keperkasaan, serta roh takut akan Allah, sehingga ia mengadili dengan penuh keadilan dan umat
mengalami sukacita. Sukacita bukan karena hebat, bukan karena kaya, bukan karena pandai, tetapi karena diadili dan dipimpin oleh orang yang muncul dari Tunggul Ise dengan segala keadilan berkat dorongan Roh Kudus. Demikian pula pada Injil, sukacita dan kegembiraan bukan karena hebat, kaya, berkuasa, pandai, tapi karena rahasia yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai dinyatakan kepada orang-orang kecil. Maka tugas kita sekarang adalah ikut membawa suasana damai itu dengan cara bila kita bertindak, hendaknya kita mendengarkan gerakan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh takut akan Allah, sehingga siapapun yang diadili akan merasakan sukacita karena diadili dengan kebenaran. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedatangan anak manusia yang kita nantikan akan membawa situasi sukacita itu. Tidak lagi permusuhan, kebencian, ketakutan. Yang ada adalah kedamaian, cinta kasih, pengampunan, dan sukacita. Untuk itu, mari kita ubah situasi yang membahayakan menjadi situasi yang menenteramkan cinta kasih. Misalnya ada orang menggosip atau ngerasani, apa yang kita buat? Apakah kita ikut terus memperparah gosipan itu? Ataukah kita mencoba dengan bijaksana, dengan roh penasihat, kita mencoba mengubah kebencian dengan gosip menjadi cinta kasih. Kalau demikian, maka kita sudah mampu untuk menghadirkan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia. Semoga kita bersukacita bukan karena hal-hal duniawi, kepandaian, kekayaan, kekuatan, tetapi kita bersukacita karena kita dimampukan untuk mengenal Bapa karena kehendak Sang Putra, untuk hidup dalam tataran surgawi, sehingga akhirnya apapun yang kita kerjakan menjadikan suasana sukacita, seperti seorang bayi bermain-main dengan singa, dengan binatang buas. Ia yakin karena aman, ia tetap akan bersahabat. Pendek kata, kita mencoba mewujud nyatakan kasih Allah itu dalam hidup kita yang konkret. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau beri harapan untuk hidup setelah dengan kehendak-Mu, dengan mengutamakan cinta kasih di atas segala-galanya, karena kami mendengarkan, mengikuti
gerakan Roh Kudus. Semoga karenanya kami semakin mampu untuk menghadirkan suasana sukacita kepada sesama kami. Kuatkanlah iman umat-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berpulang Engkau sambut dalam kerajaan-Mu, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar bisa segera terurai dan umat melaksanakan keadaan. Semoga yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya dan usahanya. Untuk itu, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan demi hidup sehat, demi keselamatan baik kita sendiri maupun orang yang kita jumpai. Semoga dengan melaksanakan protokol kesehatan kita benar-benar terjamin dalam hidup sehat. Adik-adik Pia saya undang untuk melanjutkan lomba-lomba kita hari Minggu, lomba karaoke anak. Kita mencoba mengembangkan talenta kita untuk bernyanyi. Saya juga mengingatkan kepada kita semua, Natal adalah kesempatan untuk saling mengucapkan rasa hati kita kepada sesama. Maka Komsos membuka kesempatan bagi panjenengan untuk saling mengucapkan selamat Natal lewat TV monitor. Silakan menghubungi Komsos, baik perorangan atau pribadi, keluarga atau komunitas, ataupun usaha. Tetapi saya ingatkan, tidak boleh menggunakan ajang ini untuk kampanye atau berpolitik. Mari keluarga kita dorong untuk mengucapkan selamat Natal. Terima kasih untuk semua usaha yang telah ditunjukkan untuk pengembangan peran gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan dana dan karya atau tenaga juga, sehingga semua bisa terpenuhi. Semoga akhirnya semua orang mengalami sapaan Tuhan lewat peran gereja. Saya juga mengundang umat untuk menikmati pameran foto di belakang Mandala Geraha. Foto-foto jadul paroki kita ataupun foto-foto zaman sekarang. Panjenengan bisa memiliki dengan mengganti ongkos cetak. Dibuka 24 jam sampai akhir bulan. Mari kita siapkan hati kita untuk merayakan Natal dengan sukacita, dengan memberi hidup rohani, dengan pengakuan dosa, dan dengan perayaan Natal. Mudah-mudahan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.